Kembali di Kompas Petang, Saudara. Sebagai daerah istimewa, Provinsi Aceh masuk dalam 10 besar daerah termiskin di Indonesia. Puluhan karangan bunga pun ditujukan terhadap pemerintah Provinsi Aceh. Setelah BPS Aceh merilis data kemiskinan dan tingkat ketimpangan pengeluaran penduduk Provinsi Aceh pada September 2020 meningkat sebanyak 19.000 orang atau naik 15,43%. Kantor Gubernur Aceh sempat mendapat kiriman karangan bunga. Berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik Provinsi Aceh, tercatat angka kemiskinan di wilayah Aceh sebesar 14,75%. Angka ini lebih tinggi dibandingkan dengan angka bulan Maret yang berada pada 14,64% atau selisih 0,11%. Pak, Aceh bahkan ditunjuk ke provinsi termiskin. Kenapa kemiskinan di Aceh itu meningkat? Makin hari, permasalahan di Aceh makin kompleks aja nih. Berdasarkan hasil sensus BPS, penduduk miskin di Aceh semakin bertambah. Bang, Bagaimana perasaan pejabat kita ketika mendengar berita ini? Miskin bukan kata yang asing lagi di telinga orang Aceh. Aceh merupakan provinsi termiskin di Sumatera. Badan Pusat Statistik mencatat bahwasannya Aceh menjadi provinsi termiskin di Sumatera per Maret 2022 dengan jumlah penduduk 57 juta jiwa dan persentase kemiskinan penduduk di Provinsi Aceh sebesar 14,64%. Bukan persentase yang kecil, persentase yang besar dan termiskin di Sumatera. Padahal Aceh memiliki sumber daya hayati dan migas yang terkenal. Mengapa ya? Dari data penduduk miskin Aceh dari 3 tahun terakhir, di tahun 2020, jumlah penduduk miskin mengalami penurunan menjadi 14,99%. Pada September 2020, persentase penduduk miskin kembali meningkat menjadi 15,43%. Hal ini tidak bisa dipungkiri karena terjadinya inflasi yang terjadi di seluruh dunia karena COVID-19. Pada Maret 2021, persentase penduduk miskin kembali turun menjadi 15,33% dan September kembali naik jadi 15,53%. Kenaikan itu disebut tertinggi selama 3 tahun terakhir. Pada Maret 2022, persentase penduduk miskin mengalami penurunan menjadi 14,64%. Kondisi September 2022, persentase penduduk miskin mengalami kenaikan menjadi 14,75%. Kemiskinan terus terjadi, padahal Aceh mempunyai dana otsus yang begitu besar. Buktinya, tahun 2020, 7,5 triliun rupiah dana otsus dikirim ke Aceh. Dan kabarnya, di tahun 2007, dana otsus ke Aceh akan diberhentikan. Masa yang akan datang, apakah Aceh akan terus terjerat dalam kemiskinan atau bangun dari kemiskinan? Secara sosiologis, mari kita dengarkan pemaparan dari Bapak Sopar MSI tentang kemiskinan yang ada di Aceh selaku Kaprodi Sosiologi Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas Teguh Umar. Kemiskinan itu tentu menjadi bagian daripada kajian sosiologi. Mengapa seperti itu? Karena kemiskinan itu terjadi dalam kehidupan sosial masyarakat. Nah, dalam beberapa waktu belakangan yang lalu, ya sekitar tahun 2019, kemudian pada era pandemi COVID-19, Aceh ya, diberitakan itu dengan data-data dari BPS ya, Badan Pusat Statistik, itu menjadi salah satu provinsi ataupun daerah yang termiskin gitu ya, tentu di regional Pulau Sumatera. Datanya yang kita peroleh, kemiskinan itu sampai 14 dan 15% seperti itu. Kemudian dengan jumlah individu yang miskin ya sampai mencapai 11.000 lebih, termasuk ke dalam golongan miskin tadi. Ada beberapa seminar yang pernah dilakukan di Universitas Teguh Umar merespon tentang data BPS bahwasanya Aceh menjadi salah satu
provinsi termiskin gitu ya di Indonesia atau di Sumatera gitu ya. Itu disebabkan salah satunya ya karena budaya daripada kehidupan sosial masyarakat. Berbicara tentang budaya ini kan luas, jadi faktor budaya itu menjadi salah satu ya, penyebab. Maka yang bisa dilakukan ya, adalah masyarakat ya, khususnya yang ada di Aceh itu ya, harus mampu merubah budayanya sendiri. Ya. Khususnya adalah budaya apa? Budaya dalam berusaha, budaya kerjanya. Kemudian budaya dalam memanfaatkan waktu. Ini apa? Kemampuan yang dimiliki oleh seseorang ya, dalam kehidupan masyarakat Aceh itu sebenarnya secara mental dan fisik itu sudah mencukupi. Kemudian modal juga dimiliki. Apakah itu modal yang sifatnya finansial ya, ataupun modal yang sifatnya katakanlah pertanian atau perkebunan ataupun ya area-area lain ya yang disebut dengan sumber daya alam itu. Ya. Nah ini, jadi antara kedua hal ini, nah ini belum maksimal gitu ya. Di satu sisi kerjanya masih rendah, ya. Di sisi lain ya, potensi yang potensial tadi baik dari segi sumber daya alamnya itu masih terbuka dan masih besar. Manfaatan ini ya belum begitu maksimal, ya maka mengakibatkan ya terjadinya kemiskinan ya, yang disebabkan karena ya, pendapatan mereka ya, menjadi berkurang sementara tingkat kebutuhan ya, itu terus maju dan berkembang. Pemanfaatan waktu itu tadi waktu. Ya. Jadi tidak ada salahnya kalau dikatakan dalam satu peribahasa ya waktu itu ya bagaikan pedang bagimu gitu. Kalau kita tidak pandai-pandai ya, mengatur kemudian memanage waktu itu ya, ini menjadi sebuah ancaman gitu ya. Jadi apa pentingnya ya? Pentingnya bahwasanya ya, waktu bekerja gitu, waktu untuk berusaha kan, gitu, ya. Nah ini harus betul-betul untuk digunakan. Jangan waktu untuk bekerja ternyata dilakukan untuk bersantai. Ada beberapa ya katakan ya kehidupan masyarakat ya di daerah kita ini ya, itu setiap warung kopi itu kan penuh gitu ya. Waktu pagi itu penuh warung kopi ya. Jadi sampai berjam-jam di situ ya. Sampai berjam-jam di situ sebenarnya waktu pagi itu adalah waktu untuk bekerja, untuk berusaha ya. Tapi dimanfaatkan untuk bersantai seperti itu ya. Nah begitu juga waktu setelah siang dan seterusnya. Nah, kaitkan lagi misalnya masyarakat Aceh yang religius ya, seharusnya setelah subuh maka berkeliaran kamu bertebaran untuk apa? Untuk mencari rezeki. Artinya kita diwajibkan, dituntut gitu ya untuk berusaha, untuk bekerja. Itu sesuai dengan profesi-profesinya. Harapan besarnya, Aceh dapat bangun dan lepas dari jeratan kemiskinan, sehingga Aceh mampu untuk berdiri sendiri. Apabila nanti penghapusan Otsus telah terjadi, semoga Aceh menjadi provinsi yang makmur dan sejahtera ke depannya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.